Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Mustiana, NPM 2001020004. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat hak asasi manusia menurut konsep Islam dan Barat, konsep hak asasi manusia di Indonesia, dan bentuk-bentuk hak asasi manusia. Penjelasan yang pertama yaitu tentang hakikat hak asasi manusia dalam konsep Islam dan Barat. Yang pertama, dalam konsep Islam terdapat perbedaan mendasar antara hak asasi manusia di dalam Islam dan hak asasi manusia di dalam konsep Barat, sebagaimana yang diterima oleh dunia internasional. Hak asasi manusia dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sementara dunia barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian universal. Perbedaan lain yang mendasari juga terlihat dari cara memandang hak asasi manusia itu sendiri. Di Barat, perhatian kepada individu-individu dari pandangan yang bersifat antroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam menganut pandangan yang bersifat teosentris, yaitu Tuhan yang maha tinggi dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Berdasarkan pandangan yang bersifat antroposentris tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya hak asasi manusia itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Perbedaan keadaannya pada dunia Islam yang bersifat teosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintahkan untuk hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, mengakui hak-hak natar manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepadanya. Dalam perspektif Barat, manusia ditempatkan dalam suatu setting di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai hanya sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Sementara hak asasi manusia dalam perspektif Islam dianggap dan diyakini sebagai anugerah dari Tuhan, dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, penegakan hak asasi manusia dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat legal ataupun formal saja, tetapi juga kepada hukum-hukum moral dan akhlakul karimah. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Contohnya yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, berpindah-pindah tempat. Yang selanjutnya yaitu hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, dan masih banyak lagi. Contoh bentuk hak asasi manusia yang kedua yaitu hak asasi politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pilihan, hak untuk ikut serta dalam kegiatan. Selanjutnya itu hak membuat atau mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Bentuk yang ketiga yaitu hak asasi hukum. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Contoh
Bentuk yang keempat yaitu hak asasi ekonomi. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, dan masih banyak lagi. Contoh bentuk HAM yang kelima yaitu hak asasi peradilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak mendapat pembelaan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Contoh bentuk hak asasi manusia yang terakhir yaitu hak asasi sosial budaya. Contohnya, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Penjelasan yang selanjutnya yaitu konsep hak asasi manusia di Indonesia. Itu terdapat 3 konsep. Yang pertama, individualisme, marxisme, dan integralistis. Yang pertama, paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme atau kebebasan yang dikenalkan oleh John Locke dan John Jacques dan dikutip oleh Max Bolly Sabon dalam bukunya Hak Asasi Manusia halaman 87. Adalah paham yang mengatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah atau status naturalis telah mempunyai hak asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki secara pribadi. Hak manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan, serta hak milik atau hak memiliki sesuatu. Konsep yang kedua yaitu marxisme. Paham marxisme menurut Mujahid dalam bukunya Fikih HAM adalah paham yang diambil dari filsuf Karl Marx, di mana paham tersebut menolak teori hak-hak alami karena suatu hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas. Penjelasan yang selanjutnya yaitu integralistis. Paham integralistis adalah suatu konsep negara yang dipaparkan oleh Supomo yang menurutnya negara adalah hukum, di mana jika negara berbahagia berarti dengan demikian itu adalah kebahagiaan bagi tiap individu dan golongannya juga, karena individu dan golongan tersebut cinta kepada tanah air. Dengan demikian, hak yang berasal dari manusia sebagai otonomi sendiri adalah hal yang bertentangan menurut prinsip integralistis, karena kepentingan individu adalah kepentingan negara, begitu juga sebaliknya. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Sipol maupun Undang-Undang Ecosop, dalam regulasi-regulasi lainnya adalah implementasi dari bentuk konsep hak asasi manusia yang digunakan di Indonesia. Ia berpendapat bahwa unsur-unsur hak asasi manusia yang memiliki ciri khas untuk kepentingan diri sendiri atau seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu adalah konsep hak asasi manusia individualistik. Sedangkan unsur-unsur hak asasi manusia yang memiliki ciri khas antar individu atau suatu kelompok atau berkaitan dengan keadilan, hak untuk mendapat upah yang sama, mendapat jaminan sosial, hak asasi manusia, aliran paham Marxisme.